kehadiran para ahli, para ulama, penghulu dan seluruh perangkat kepenguluan Kampung Pinang Sebatang Timur, ayahanda ibunda, para pemuda, remaja, tokoh masyarakat, jemaah yang berbahagia. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah malam ini adalah 1 Sya'ban 14. Iya. Kita bersyukur malam ini berada di awal Sya'ban. Karena insya Allah 1 bulan ke depan kita akan masuk ke Syam Ramadan. Saya sering sampaikan kepada jemaah, kalau Ramadan kita mau berhasil, 2 senjata pamungkas ini harus kita siapkan. Apa 2 senjata pamungkas itu? Yaitu Rajab dan Sya'ban. Rumus matematikanya, Rajab ditambah Sya'ban sama dengan Ramadan. Rajab intinya pembersih dosa lahir, Sya'ban intinya pembersih dosa batin. Sama dengan Ramadan, ruh kita bersih. Jadi kalau dari awal 2 senjata pamungkas ini kita siapkan dengan baik, insya Allah Ramadan yang akan datang sampai ke Syawal kita pastikan kembali kepada fitrah. Dan oleh karena itu bulan ini Inna Rajab Syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, ini Sya'ban bulannya Nabi. Maka dianjurkan kita banyak berselawat pada bulan ini. Wa Ramadan syahri umati, dan Ramadan itu adalah bulan kita. Tidak bulannya Allah, tidak bulannya Nabi, tidak bulannya malaikat, tapi bulannya kita. Oleh karena itu, menjawab keresahan kita hari ini, Bapak dan Ibu, kita kan sudah jelang 2 hari lagi melaksanakan pemilu. Saya tidak mau kampanye. Memang ini jadwalnya bukan jadwal kampanye, dan tidak boleh kampanye di masjid. Tapi saya ingatkan, jangan sampai menambah dosa kita karena kita pemilu. Karena di saat pemilu, dosa ghibah luar biasa hebatnya. Dosa gunjing luar biasa hebatnya. Di medsos saya lihat, Masya Allah, ya, semua banyak kena penyakit GPBF, gosip prasangka bergunjing dan fitnah. Luar biasa ini. Jadi boleh jadi ini bisa menjadi huru hara, tetapi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Untuk itu, mari agar hal-hal yang tidak terjadi, kita bersalawat dulu kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Ya, tenang semuanya Bapak Ibu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, kemudian berselisih mereka menjadi berapa? 16 menjadi 8 menjadi 4 karena perempat final, kemudian menjadi semifinal tadi ya, barulah final berapa orang? 2 orang. Kalau 2 orang yang kalah pasti 1 orang, yang menang pasti 1. Gak mungkin ada menang 2, tapi kalau tinju ada draw ya. Coba dulu, nanti diulang lagi. Saya mau tanya sama jemaah ini, ada berapa jumlah calon presiden kita? Yang kalah pasti
Yang menang? Saya nggak apa-apanya. Yang menang pasti satu. Nggak mungkin yang menang dua dari dia. Paham ya? Paham ya? Ya, insya Allah paham. Alhamdulillah. Beda pilihan itu boleh. Ya, tapi jangan sampai perbedaan itu memecah belah di antara kita. Insya Allah. Ya, karena kita berada di masjid, kita akan aman. Saya punya teman, saya matikan dulu Bapak Ibu. Nggak masalah. Ya, saya tidak takut dengan hal ini. Karena cukup menjadi pelajaran bagi kita. Teman saya banyak pendeta dan pastor di Perawang ini. Mereka datang ke gereja, minta diurapi, dibayar, dibantu sepenuhnya oleh pihak gereja. Sampai itu para calon yang berasal dari agama Nasrani. Mereka direstui. Kenapa kita nggak merestui? Yang nggak boleh, ya, pilih Pak Dono, nomor urut 1, nomor 2 itu nggak boleh. Tapi kalau ada Islam, kenapa kita pilih yang Nasrani? Al-Quran menegaskan kepada kita, Bapak Ibu, kalau kita memilih yang bukan satu akidah dengan kita, sama dengan kita golongan mereka. Sama. Kalau mereka kafir, berarti yang memilih juga kafir. Kalau mereka fasik, berarti kita yang memilih juga fasik. Ingat Bapak Ibu, nyogok dengan dimasogok tidak berdosa, tapi masuk neraka. Ya, Masya Allah. saya sudah ngomong tadi sama beliau, kemarin tertangkap sama saya. Satu kepala 500, satu kepala 400 di Mandau. Siapa mereka? Palangis, gerakan Palangis. Yang luar biasa, digerakkan dari gereja-gereja. Ya. Bukan dari masjid-masjid. Justru hari ini kita kepengen seperti itu. Supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Bapak Ibu nggak sadar kan? 30% anggota DPR kita bukan satu akidah dengan kita. Susah kalau kita mau ngomong soal masjid. Susah kalau kita ngomong soal bantuan keagamaan. Karena mereka juga bahagia daripada itu. Nah begitu, inilah awal saya sampaikan kepada kita. Ayo, ya, yang bukan satu akidah dengan kita tetap menjadi saudara kita. Tapi yang satu akidah dengan kita, mari kita doakan bersama-sama. Kalau soal menang atau kalah, sudah Allah tentukan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, sudah Allah tentukan. Tapi yang jelas kalau partai, memang yang menang nggak mesti satu, ada dua. Misalnya partai A, ada dua yang duduk. Tapi di Kadis ada satu partai duduk tiga. Ya, tiga Palangis. Ya, tiga Palangis. Saya 2 tahun ditugaskan Pak Arwin dulu untuk membina keagamaan di Kadis. 2 tahun berusukan Bapak Ibu. Ternyata jumlah gereja lebih banyak daripada jumlah masjid. Ya, mereka konsisten begitu. Ternyata kita yang tidak konsisten begitu. Baik Bapak Ibu, ini awal disampaikan supaya hari ini kita umat Islam itu nyaman, tenang, dan ke depan banyak perubahan-perubahan yang ingin kita raih bersama dengan umat Islam dan warga yang lain. Tidak akan kita kucilkan, insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Ayahanda ibunda, para alim, para ulama, jemaah yang berbahagia, kita bersyukur hari ini Pak Penghulu, saya minta tidak mengeluh soal kedatangan jemaah hari ini. Hari ini aja kalau kita kondisikan, semua yang datang ikhlas, insya Allah surga tempatnya. Amin. Kenapa? Kalau di luar ada orang mati syahid sebanyak 100 orang, maka yang datang ke pengajian asal niatnya al-khudrulillah kata Nabi, maka pahala kita jauh lebih besar daripada itu. Bayangkan, syahid dijamin surga, datang ke pengajian lebih daripada syahidnya 100 orang. Kalau di luar ada orang sholat sebanyak 1000 rakaat, maka orang yang datang ke pengajian jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar daripada itu. Kalau di luar ada orang membebaskan budak sebanyak 100 orang pula, maka orang yang datang ke pengajian kata Nabi lebih besar daripada itu. Lagi pula kalau pulang dari sini, Bapak dan Ibu, kata Nabi, orang datang ke pengajian itu dikawal setiap kita oleh 70.000 malaikat. Dari rumah dikawal oleh 70.000 malaikat. Dan takzim dalam majlis ilmu atau majlis ta'lim, dia jaga akidahnya, dia tingkatkan akidah dan keimanannya sebelum sampai rumahnya nanti insya Allah.
Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Amin. Yang penting jaga niat. Jangan sengaja tidak makan, di sini ngabisi makanan. Atau karena ada pamer sesuatu, ya supaya tampil beda tempat ini. Insya Allah di sini enggak. Insya Allah. Ayah dan ibunya berbahagia. Saya katakan ini momen yang terbaik bagi kita. Saya ulang lagi tadi. Rajab ditambah Sya'ban sama dengan Ramadan. Rajab sudah lewat. Intinya pembersih dosa lahir. Dosa lahir ada 7. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, syahwat, dan atau farji dan perut akibat tamak dan loba. Ada satu yang ingin saya tanyakan. Pernah nggak Bapak Ibu mintakan ampun kepada mata kita? Nggak pernah. Kasihan mata kita. Pernah nggak kita mintakan ampun kepada hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, farji kita? Pada sekali bersihnya kita berada di kena api neraka. Pernah nggak farji kita atau kemaluan kita itu kita taubatkan? Nggak pernah. Apalagi si perut kita karena tamak dan loba. Ayo, itu sudah lewat. Nah sekarang Sya'ban. Sya'ban intinya pembersih dosa batin. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan waktunya nggak usah lama-lama. Ya. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, diri kita pun ada 7 lapis. Saya ingin coba buka ini supaya nanti mulai hari ini sholat kita akan lebih baik, ya, zikir kita akan lebih baik. Kalau 7 lapis langit pertama dihuni oleh siapa? Nabi Adam alaihissalam. Pernah nggak Bapak Ibu selawat kepada Nabi Adam? Tidak pernah. Sementara kita nanti pulang melewati langit pertama, tapi kita nggak pernah mengetuk pintu langit pertama. Tapi sebelum saya sampaikan ini, apa yang katakan Pak Pung tadi benar. Waktu hidup kita cuma singkat. Dibuktikan dengan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu jaraknya berapa? 1.300 km. Pulang pergi 2.600 km. Dari Masjidil Aqsa Palestina ke langit pertama itu jaraknya 500 tahun Bapak Ibu. 500 tahun. Langit kedua 500 tahun. Langit ketiga 500 tahun. Nabi itu tidak melewati sampai langit ke-7, tapi 8, 9, 10 sampai ke mustawanya. Tidak di kursinya, tidak ke sidratul muntahanya, tapi sampai ke mustawa. Tapi Nabi nggak menceritakan dari yang tangga ke-8 sampai ke-10 itu berapa ratus tahun pula jaraknya. Tapi pulang pergi sampai langit ke-7 aja nih. Pulang pergi kan 7.000 tahun ditambah 2.600 km. Cuma ditempuh dalam tempo 4 jam lebih kurang. Sebelum subuh, setelah Isya Nabi berangkat, agak tengah malam. Sebelum subuh sudah sampai lagi ke Mekah. Ada apa ini? Perjalanan seperti apa ini? Sekarang, mampu nggak kita perjalankan diri kita? Kalau hari ini umur kita nanti batasnya 63 tahun, menurut Al-Quran surat Al-Had surat yang ke-22 ayat 47, berarti perjalanan hidup kita cuma 15 menit di mata Allah. Cuma 15 menit, nggak lama. Tapi hari ini saya coba ingin buka itu Bapak Ibu. Nah, jasad kita ini saya berdiri. Trafiknya agak gangguan. Ya, tubuh kita lapis pertama ini jasad. Kita ngaji nih. Kalau memang mau mikrab kita mau duduk, besok roh kita bisa pakai yang ini. Pakai yang imam aja. Biar enak ngaji kita hari ini. Ya. Ya. Tubuh kita ada 7 lapis. Yang pertama jasad. Ini jasad. Nampak ini utuh. Yang kedua, otot. Atau matikan aja nggak apa-apa. Dengar semua, dengar ibu ya. Ya. Otot atau tulang bulu kita. Ya. Atau urat saraf kita. Ya. Maaf ini bukan urat saraf, tapi otot. Jumlahnya berapa? Tulang bulu kita 250. Masya Allah. Kemudian lapisan ketiga apa nama? Sel. Lapisan tubuh kita namanya sel. Yang terdalam dari sel adalah molekul. Ternyata dalam tubuh kita ada molekul. Yang kelima apa? Atom. Dalam tubuh kita ada atom. Yang keenam subatom. Yang ketujuh energi. Good spot. Nah, sekarang Bapak Ibu,
Siapa selama ini yang Bapak sholatkan? Tubuhkah? Organkah? Ya kan? Selkah? Molekulkah? Atomkah? Subatomkah? Atau energi kosmos? Yang mana sekarang Bapak Ibu dudukkan waktu kita beribadah kepada Allah? Sekarang Bapak Ibu saya sampaikan, kepala kita ini aja isinya 4 kali 100 miliar neuron, 4 juta megabyte. Perangkat ini gak cukup untuk bisa sampai ke langit, Pak. Ini perangkat ini gak cukup. 4 kali 100 miliar neuron, 4 juta megabyte. Nggak cukup Bapak Ibu. Makanya perangkat ini gak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mau tidak mau, pusat sumber yang ketujuh itulah kita gunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk haji, untuk umroh, untuk amalan-amalan kehidupan kita kepada Allah. Kenapa? Ini bakal terbuang ini perangkat ini. Yang asalnya dari tanah dia balik ke tanah. Terbuang semua ini. Sulatim tinturo. Ya. Allahu Akbar. Justru yang kita lupakan tadi, yaitu perangkat yang terdalam, namanya energi Godspot. Energi Godspot. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana mungkin saya katakan tadi, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah kalau tobatnya masih di bibir. Astagfirullahaladzim. Wah ini dah bisa sampaikan ini. Bagaimana mungkin mata kita akan diampunkan oleh Allah cuma istighfarnya di bibir, tapi matanya tidak pernah beristighfar. Allah ngeri ini. Bagaimana caranya itu? Bagaimana telinga kita akan diampunkan Allah sementara telinga kita ini kan radar kalimah Allah ini. Ya. Bukan mata Bapak Ibu, radar itu ini dia. Ini radar kalimah Allah. Luar biasa hebatnya ini. Ya. Tapi radar juga tidak mampu mendeteksi energi nurun ala nurin. Luar biasa. Oleh karena itu, mau tidak mau kata Allah, wa man khafa maqama rabbi. Wah itu dia. Ya, dalam tubuh kita itu energi Godspot. Ya. Ada aspek spiritual yang luar biasa hebatnya. Dan itulah yang akan kita kedepankan dalam pengajian ini. Untuk itu saya ulang sekali lagi, ya, bahwa perjalanan Isra Mi'raj mengingatkan kepada kita untuk mengembalikan seluruh komponen lapisan tubuh kita ini bersama dengan komponen lapisan langit yang 7 itu bersama-sama dengan Allah dan Rasulnya. Kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak sukses. Ya. Kita coba itu Bapak Ibu, waktunya memang hanya ada, mohon ampun sama Allah nih, hanya ada waktu kita iktikaf. Ya. Oleh karena itu, gak usah khawatir Bapak Ibu, ada 11 cara Allah mengampunkan dosa kita. Yang pertama, jangan tinggal sholat. Ya, antar waktu dengan waktu kita jaga sholat, dosa kita sudah diampunkan oleh Allah. Nah karenanya kita nggak boleh mempermainkan sholat. Al-Quran menjelaskan kepada kita, termasuk orang-orang yang kafir itu. Ya. Nanti periksa Al-Quran surah An-Nisa, ayatnya saya lupa. Kalau kita mempermainkan sholat dengan yang lain, itu termasuk orang yang kafir. Saya kemarin tuh prihatin. Ada seorang tokoh nasional yang mempermainkan syahadat. Kalau syahadat seperti ini, tangan puntung diganti dengan jempol aja nggak bisa. Apalagi diganti dengan tangan dua, tidak sah. Sudah kafir itu, harus syahadat balik itu. Ya. Jangankan tangan satu, maaf nih, jangankan karena puntung tangan kita diganti dengan jempol, itu tidak bisa. Atau putus semua diganti dengan tangan kiri, nggak bisa ini. Karena ada penyaksian khusus, ya, nggak bisa dimain-mainkan. Tapi kalau takbir, Allahu Akbar, masih maklum. Ya, ada takbir goyang-goyang dulu dia, Allah. Goyang mundur lagi, ada goyang, ada seperti ini lagi, Allah, diputar-putar lagi. Ada. Kalau tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena atu-atu kita di kampung kan gitu, kalau udah takbir, tetangga sebelah pun kena mulutnya. Nah, saking lebarnya. Ya, mungkin dengan cara itu dia bisa khusyuk abad dari situ. Ya, tak pusing lagi gitu. Tapi kalau syahadat tidak bisa dimain-mainkan. Ya, ada penyaksian 7 kali penyaksian kita dan mengucapkan kalimat ini. Maka yang benar ketika kita sholat, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, semua 4 mazhab sepakat menggerak-gerakkan tubuh dalam sholat 3 kali berturut-turut batal.
Dulu kencang kali di Pramling nih, sekarang udah mulai agak pelan-pelan. Sekarang sudah lurus balik. Kalau mulanya dulu hebat sekali. Ya, ini katanya untuk nakut-nakuti setan. Ya, mereka tunjukkan juga hadisnya kepada saya. Ya, saya tanya sama perawi hadis ahli di Winsusko, ternyata ini lemah. Makanya mereka juga mulai lemah. Sekarang sudah tidak lagi goyang-goyang. Ya, sudah bersadar bahwa memang 4 mazhab sepakat menggerakkan tubuh waktu sholat itu tidak sah. Kalau 3 kali berturut-turut. Baik, itu yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali tinggalkan subuh, 60 tahun kita berada di kera api neraka. Sekali tinggalkan sholat zuhur, dosa kita sama dengan membunuh 1000 orang muslim yang tidak berdosa. Sekali tinggalkan sholat asyar, sama dengan kita meruntuhkan Ka'batullah. Sekali tinggalkan sholat maghrib, sama dengan berzina dengan ibu kandung kita atau ayah kandung kita. Sekali tinggalkan sholat isya, Allah enggak ridho kita tinggal di atas permukaan dunia ini. Itu yang paling utama. Maka membersihkan dosa lahir dan batin. Yang pertama, melihara sholat. Yang kedua, ya, dawamul wudu, kata Nabi. Jangan pernah ninggalkan wudu dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun ibu-ibu dalam keadaan makmur, dalam keadaan berhalangan, jangan tinggal wudu. Saya sampai hari takut tinggalkan wudu, karena saya berkali-kali memandikan mayat, Pak Dano. Rata-rata mayat itu kaku, amis, anyir, bau. Kenapa? Karena dia gak pernah mengagalkan wudu. Tapi kalau dia mengagalkan wudu, kata Nabi, jasadnya kalau dia meninggal, lainil wadi', lunak lagi lembut. Masya Allah. Cuma sekali 2 kali saya jumpa ini. Tapi ada juga yang saya mandikan, mohon maaf ini, hampir 2 jam Pak Haji Muiz. Asal saya sorong keluar kotorannya. Sorong keluar, sorong keluar. Semua orang pada takut karena banyak kotoran di bawah itu. Ya, Masya Allah. Sampai kayak, makanya saya kalau mandikan mayat wajib pakai kain kafan, jangan pakai sarung tangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu itu sudah bersih atau belum. Kita cebok ini dia. Perlakukan lemah lembut waktu nyorong, jangan dipaksa-paksa. Tersentuh agak kuat saja, mayat itu sebenarnya menjerit, sakit, apalagi sampai terluka. Ya, sampai airnya lebih 1 ton badannya. 4 drum itu kan 1 ton, kurang. Ya, asal sorong keluar, asal sorong keluar. Masya Allah, ini dosa apa ini? Maka jangan pernah tinggalkan wudu. Jangan itu. Ketika kita tidak pernah tinggalkan wudu, kalau kita meninggal dunia, insya Allah malaikat berebut ingin memandikan mayat kita. Tapi kalau bapak ibu suka tinggalkan wudu, bukan malaikat yang berebut mandikan, tapi lalat hijau yang berebut mengerubungi mayat kita. Saking baunya, anyir, amis. Tapi ada yang 2 hari 2 malam disemayamkan seperti orang tidur enak. Ya, luar biasa bapak ibu. Kemudian dijamin tidak pikun, dijamin tidak nyanyok. Tidak lupa lah pokoknya. Ya sampai tua insya Allah. Nanti baru saya sampaikan bagaimana syarat kedua berikutnya. Ini kehebatan wudu. Insya Allah tidak akan pikun, tidak akan nyanyok. Yang ketiga, kuatun istighfar. Perbanyak istighfar. Maka saya katakan tadi, ya. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, mumpung kita belum pulang, perbanyak istighfar. Tolong Bapak Ibu, karena kubur itu, kuburan yang di sana itu mengingatkan kepada kita 5 peringatan. Di antaranya, ana baitul wahdah. Aku tempatmu sendiri dalam kubur. Ana baitul turab. Aku tempat asal muasalmu. Tapi ketika dia bertanya ana baitul wahdah, apa jawaban kita? Kira-kira apa? Aku tempat sendiri. Maka jawaban kita adalah Al-Quranul Karim. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini kelemahan kita, Pak Pengulu, kalau baca Quran seolah-olah kita tidak pernah ngobrol dengan Tuhan. Yuk mulai hari ini, kalau kita sedang baca Quran, seolah kita sedang ngobrol dengan Allah. Jadi apa? Supaya isi kepala kita wahyu, isi hati kita juga wahyu, langkah perjuangan kita juga didasari oleh wahyu, kebijakan kita ke depan juga didasari oleh wahyu. Kalau ini kita lakukan insya Allah luar biasa. Lalu itu mari kita buat gerakan taubat. Apa istighfarnya? Tentu astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa min kulli maksiatin kabira wa zahir wa batin wa qawlan wa fi'lan hamdan wa ta'ala. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ibu bapak, istighfar enggak cukup, Pak Dano. Cukupkan istighfar dengan sholat sunat wudu. Tadi wudu,
Sunnah taubat, mohon maaf. Sunnah taubat. Ya. Kenapa? Istighfar itu tidak terlalu kuat, kata Nabi. Dikuatkan dengan sunnah taubat. Artinya seluruh komponen tubuh kita ini dalam kondisi terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, bagaimana mulai hari ini tubuh kita, apa tadi? Otot kita, apalagi lagi? Sel, apalagi Bu? Ulang yuk. Masih ingat atom nih, berarti orang fisika nih. Kita ulang. Lapisan pertama apa namanya? Tubuh. Yang kedua, otot. Yang ketiga, sel atau saraf. Yang keempat, molekul. Yang kelima, atom. Yang keenam, subatom. Yang ketujuh, energi. Jadi ketika kita istighfar dibarengi dengan sunnah taubat, maka 7 komponen tubuh kita serta merta ikut serta. Insyaallah. Yang berikutnya ada bawa tasbih. Yang berikutnya kuat zikir. Ya. Saya sering praktekkan Bapak Ibu. Pak Ibu, kalau ada yang bilang ini bid'ah miliknya orang Buddha. Saya pernah diajak debat dengan orang Salafi Wahabi. Ya. Bahwa kita kalau zikir nggak boleh pakai ini. Ini deret ukur, bukan deret hitung. Jadi kalau Bapak Ibu bawa pakai tasbih berzikir, ngitung-ngitung kapan khusyuknya? Sudah berapa ya? Sudah berapa ya? Masih berapa ya? Ya. Tapi nanti kalau energi God Sportnya sudah berjalan, hitungannya sudah tepat. Ya. Iya. Masih kali Bapak Ibu. Ya. Baik. Ya. Jadi siapa pertama kali pegang tasbih ini? Abu Hurairah. Ya. Sahabat Nabi yang sangat soleh. Ya. Nabi memang tidak pernah mulanya berzikir menggunakan ini. Tapi ketika Abu Hurairah menggunakan alat ini, Nabi senyum. Senyumnya Nabi itu sudah merupakan hadis. Artinya Nabi nggak pernah Iya, melarang untuk menggunakan tasbih. Ya. Hanya untuk alat latih Bapak Ibu. Cuman saya katakan tadi, kecepatan ini perlu sekali kita lakukan. Kenapa? Iblis itu bukan tidak bertuhan. Sekali lagi, iblis bukan tidak bertuhan. Iblis mengaku itu ada Allah. Ya. Nama aslinya kan bukan iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Saya cukup Pak. Nggak usah lagi pakai mic. Ya. Nama aslinya Azazil. Karena kenapa digelar iblis? Karena dia ingkar, nggak mau sujud kepada Adam. Bayangkan ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat langsung kasar. Yang dilihat seluruh tubuh Adam itu adalah Allah, kalimah Allah. Kenapa? Karena zikirnya baik. Karena zikirnya benar. Nah, kalau narik tasbih, mohon maaf ini, tarilah seperti ini dia. Oh, nggak mampu, kita nampakkan. Ya. Nah, ini dia. Insya Allah nggak akan lari. Ya. Sama ini Ibu pegang tasbih cuma satu-satu kan? Setan lebih dahsyat daripada itu. Ya. Jadi mau tidak mau kita belum bicara masalah teknologi ultrasonul. Ya, teknologi Mi'raj itu. Tapi hari ini kita belajar dari itu. Baik, alhamdulillah. Insyaallah enggak ada masalah lagi. Insyaallah. Iya. Subhanallah banget ya. Jadi kalau Allah katakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, itu otomatis dosa-dosa kita akan gugur Bapak Ibu. Ya. Ketika dia sudah berzikir, dia tenang, dia damai, dia bahagia. Enggak mempersoalkan persoalan-persoalan yang membuat dia menjadi resah, gelisah, takut, cemas dan bimbang. Ya. Jadi tarik tasbih seperti ini. Terus Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu saya sampaikan juga. Ya. Tahlil itu kan hebat. Zikir nafis, Pak. Saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, kalau mau tahlil itu supaya dimensinya tinggi dan apa dijadikan oleh Allah kepada Musa itu sampai kepada kita, apa jadinya? Bahwa pahala tahlil itu kalau ada 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi diletakkan dalam satu daun timbangan selain aku, kata Allah, seperti ini. Dan seperti di kiri. Dan la ilaha illallah
diletakkan dalam daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah jauh lebih berat pahalanya daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bagaimana meraihnya itu, Bapak Ibu? Sampai Nabi janjikan, Abdul dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Sampai Nabi katakan lagi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Janji itu harus kita buktikan. Ya. Ya. Jangan pernah ada jemaah yang meninggal baru beli motor di Tekongan Maredan, keterusan mati di rumah sakit. Waktu di ruang ICU dia bilang apa? Honda. Bukan la ilaha illallah. Benar itu. Karena saya mendampingi. Jadi ucapkan kalimat Honda. Untung aja tidak BMW atau Pajero. Agak lucu rasanya. Ya. Maka gimana syaratnya Pak Haji Muiz, Bapak Ibu? Ya, supaya pahalanya besar. Wa man khafa maqama rabbi. Wah, ini kita sudah akan mulai mi'rat ini. Ya, dalam tubuh kita itu ada maqam Allah. Itulah energi spot tadi. Wa naha nafsa 'anil hawa. Dia akan mengendalikan seluruh bulu hawa nafsu kita. Amaro lawama mulhama. Kalau ini berhasil kita kendalikan, apa kata Allah? Fa'inal jannata hiyal ma'wa. Jadi Tuhan itu surga yang paling tinggi tempat kita berada. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu tahlil, fa'ma mentallah. Tahlilnya melampaui batas. Ya. Bukan la ilaha illallah, saking kencangnya iloheng. Kalau enggak lontong pisang goreng, betul juga. Yang keluar lontong dan pisang goreng. Ya. Ya Pak ya. Iya. Jadi enggak dapat bobot ini, sedih kita. Ya. Jadi kalau mau kalau menghidupkan tahlil, pahalanya berat. Tahlilnya harus diganjilkan, tahan napas. Oh. Tapi kalau sesak napas, jangan tahan napas. Nanti innalillahi. Nah, gimana caranya? Hidupkan dulu nih, Allah. Terus hidupkan dulu. Ya, zikron katsira kata Allah. Banyak kan menyebut namanya Allah. Bukan la ilaha illallah dulu. Terus nih. Ya. Bentar, setengah jam rasanya cuma 5 menit kalau sudah nikmat itu. Bermesra-mesra dengan Allah. Ya. Tapi kalau memang jembalannya banyak di pinggang ini, 5 menit terasa 1 jam. Ya. Karena jembalan itu memang banyak di punggung. Ya. Makanya kalau ngaji nggak boleh nyender. Saya periksa dulu siapa yang nyender lagi. Masya Allah. Memang nggak boleh kata Nabi. Kalau di Masjid Ilmu nggak boleh nyender. Iya. Kalau nggak nyender lututnya bengkak katanya. Ya. Jadi syarat tahlil itu hebat tahlil. Zikir nafi isbat. Nafi itu membuang jelek-jelek. Isbat itu menentukan. Nanti setelah itu, kapan dan dimanapun kita merasa muraqabah itu. Apa itu? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hari ini sholat kita aja tidak merasa diawasi, apalagi pekerjaan kita nggak merasa diawasi. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu ambil tasbih. Kalau nggak bisa tasbih, yang penting duduk tawaru, tongkatkan lidah ke langit-langit. Supaya apa? Anak jin, setan, hantu blau tidak masuk. Ya. Kalau mau zikir yang benar gitu. Jadi supaya energi gospel itu bisa kita hidupkan lagi. Dimulai sekarang ini. Baru kita bisa melakukan perjalanan hidup kita hari ini dan akan datang. Saya ingatkan lagi bahwa perangkat di kepala kita, perangkat di jasad kita tidak cukup untuk bisa mengenal Allah dengan baik. Ya. Masya Allah. Ini yang saya takutkan. Belum lagi nanti untuk pulang. Baik, saya ulang lagi nih. Nah, terus saja nih. Tapi sebelum zikir ini perbanyak istighfar. Sebelum istighfar, kelemahan kita apa? Kita kan banyak dosa ini. Nggak ada kita yang terlepas dari dosa. Semuanya, termasuk saya lebih parah lagi, bocor halus keliling lagi. Kayak pepaya busuk nih. Kadang nggak ada gunanya hidup ini kalau seperti ini. Kadang-kadang saya berdoa begini Pak Muiz. Ya Allah, kapan kau jemput aku ya Allah? Kadang lama-lama hidup kok semak juga nih. Ya tata tengok, mau banjir, tengok dosa. Jadi dilematis ini, dimakan mati emak, tak dimakan mati ibu, mati ayah. Masya Allah, pokoknya kiri kanan muka belakang itu maksiat. Maka mohon kepada Allah ketika sebelum zikir, ya Allah,
Aku mohon kepada ya Allah, dari godaan setan yang datang dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Masya Allah. Dari depan mungkin istri lah selalu, apalagi ketika mau sholat, sebelumnya diomeli-omeli oleh istri. Ketika sholat, terbayanglah wajahnya lampir istri tadi. Gak tenang pula dibuatnya. Belum lagi dari belakang, anak. Ya, sebelum kita berangkat udah minta belikan pampers lah, minta jajan, ya nanti pulangnya bawa jajan. Terbayang itu, pas pula tak bawa duit. Terbayang semuanya, tetangga kiri kanan, harta benda semuanya, terbayang semuanya. Itulah yang Allah katakan fawailul lil musallin. Maksud rakawil bapak ini. Ya, apalagi nampaknya soalnya khusyuk tawadhu, rupanya ngantuk, enggak ada khusyuknya lagi. Enggak ada khusyuknya lagi. Makanya kita mulai. Sudah habis ini. Dah. Barulah kita duduk. Ilahi anta maksudi walidaw. Duduk benar-benar. La. Tarik nafas. Tapi tahan nafas ya. La ilaha illa Allah. Tapi tidak bersuara. Sir wa akhfa. Allahnya itu dibuka. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kayak air mengalir gitu aja. Enggak ada manfaat itu. La, letakkan bawah pusar. Nanti kalau pusar ini bergoyang-goyang terus, nikmatnya luar biasa, enak kali. Insya Allah tuh 40 hari lagi dia akan meninggal dunia itu. Benar. Iya. Gimana Pak Pengurus, sudah ada tanda-tanda ini? Kalau sudah tanda, udahlah mundur aja lah. Kalau kata itu lah gitu ya. Hebat itu. Karena apa sih Pak? Saya ajarkan yang benar ini. Supaya besok tahlil kita benar-benar berbobot. Menjadi saksi yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Dosa kita bisa terangkat karena itu. Jangankan itu Bapak Ibu. Waktu kita sakit saja, Allah turunkan 4 malaikat loh. Waktu kita sakit. Pertama, malaikat yang mendatangkan penyakit. Yang kedua, malaikat yang mendatangkan rasa sakit. Masya Allah. Ya, saya sadari itu ketika di rumah sakit. Benar. Saya sadari itu. Datang semuanya. Iya. Tapi waktu kita muraqabah. Benar. Yang ketiga, malaikat yang mengangkat dosa-dosa kita. Kalau kita ikhlas. Tapi kan penyakit nggak diminta. Cuman ketika datang, ikhlas. Karena yang datang siapa? Jundullah, tentara Allah. Jangan ibu maki-maki itu penyakit. Ketika bengkak-bengkak kaki kita, ngesot jalannya baru kita turun. Baru kita pegang-pegang. Apa kata kaki? Kau itu siapa? Selama ini nggak pernah kita ajak ngobrol kan? Nggak pernah kita ajak ngobrol nih. Kaki tubuh kita nggak pernah kita ajak dialog. Ya. Alhamdulillah hari ini umur saya sudah 58 tahun. Belum ada pantangan makan. Pantang lapar. Maka saya berharap tadi panitia ngasih makan karena saya memang belum makan. Pagi lumpur dalam, siang kerinci, maghrib baru sampai rumah tadi. Baru kemari, laparnya luar biasa. Ternyata saya nghabiskan vitamin D3. Ya. Karena sudah gemetar, apalagi nggak ada teh manis dan kopinya. Ya kan? Yang keempat, malaikat yang khusus akan melipat gandakan pahala kita waktu kita sakit. Ikhtiarnya iya, wajib kita berobat. Tapi 4 malaikat datang kepada kita sekaligus iya. Masya Allah. Cepat Bapak Ibu sadari itu kalau datang penyakit. Bersyukur kita. Malaikat yang datang membawakan penyakit, jundullah, tentara Allah yang membawa rasa sakit. Yang ketiga akan mengeluarkan semua dosa-dosa kita. Yang keempat akan melipat gandakan semua pahala kita. Luar biasa bagi orang sakit itu. Ya. Maka lebih baik kita orang yang mendatangi orang sakit ke rumah sakit itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat atau syahidnya 100.000 orang. Masya Allah. Ya. Tapi kebanyakan kita kalau dalam sakit kapan aku mati duluan. Kadang disyukuri gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Ada sakit yang luar biasa di kepala, ternyata ada pendarahan di otak saya. Ya, ya. Saya tengok ada apa nih? Rupanya sudah 7 kali saya kecelakaan. Ya. Dengan motor, 30 tahun berdakwah, 7 kali kecelakaan. Kemarin itu yang ke-8 di Jalan Pemda. Tapi siapa gubernurnya? Jalannya rusak terus sampai sekarang. Saya nggak tahu siapa gubernur itu. Ya,
Kalau subuh kecelakaan tunggal, besok jalannya memang parah kayak jalan Pemda turun dari pondok pesantren itu. Sampai sekarang, alhamdulillah belum diperbaiki. Saya nggak tahu siapa gubernurnya, mungkin nggak ada duitnya. Ampun bapak-bapak ibu, cuma yang berbahagia. Itu dia. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak tilawah, perbaiki silaturahim di antara kita. Baik, kita mulai. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Ayo kita berhitung dosa. Dosa lahir, ditambah dosa batin, ditambah maksiat lahir, tambah maksiat batin, tambah setan, tambah iblis, tambah tenung, tambah sihir, tambah pelet, tambah nuklir sekalipun, good spot. Energi yang turun ala nurin sama dengan nol. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu. Apapun dosa kita ini kecuali syirik kepada Allah. Ya, selagi dihubungkan dengan energi good spot, sampai dia ke situ, insya Allah terhapuskan dosa-dosa kita. Ayo Bu ya. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Gak nyambung juga. Masya Allah. Tapi kalau lagu India cepat ya. Baik Bapak Ibu, jemaah yang berbahagia. Kita mulai dari situ ya. Kita mulai dari good spot tadi. Kalau good spot kita mulai hidupkan malam ini, sampailah semua amalan kita kepada Allah. Sama kita kirimkan doa kepada arwah. Arwah-arwah yang kita lewati kuburannya itu memang bermasalah ya. Iya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, saya teruskan aja dulu. Yang ke-6 saya baru ingat, Qadun I'tikaf. Saya ganti cekcok ya Bu ya. Ayahanda ibunda jemaah yang berbahagia, saya katakan di awal tadi bahwa Isra mengingatkan kepada kita tentang perjalanan hidup kita hari ini. Ya. Mi'raj mengingatkan kepada kita perjalanan ruh kita malam ini. Baik, Bapak Ibu, waktu maulid di sana sampaikan di musola di belakang kantor desa. Ya. Kalau tubuh ini terbuat dari 4 anasir, air, angin, api, tanah. Dari air Allah ciptakan tulang belulang, dari angin Allah ciptakan urat syaraf, ya. Dari api Allah ciptakan darah merah, darah putih. Saya pernah sampaikan kepada jemaah, orang mati itu kok darahnya nggak ada ya? Kemana? Kalau tidak ada selang untuk keluarnya darah. Tapi waktu dikubur, beberapa jam saja Bapak bongkar lagi lah kubur itu, pasti kain kafannya penuh dengan darah. Kok dihadirkan lagi gitu? Ada apa ini? Ternyata menjadi penyaksian. Nah, itulah namanya isbat. Itu nama isbat. Semuanya menjadi saksi Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya sarankan tadi, zikir tahlilnya dibetulkan dulu, supaya besok ketika kain kafan itu akan menjadi saksi atas darah-darah kita, darah itu justru menjadi pewangi dalam kuburan. Makanya Ibu Bapak, kalau kita ziarah ke kubur, benar ziarahnya, benar yang di dalam itu, maka biasa mengeluarkan aroma harum yang luar biasa. Pernah nggak Bapak ziarah ke kubur, ada aroma wangi bunga yang luar biasa, ada ya? Pernah? Pernah kan? Nah, oh enggak. Ada pernah bawa bangkai? Ada. Ya, ada pernah bawa bangkai, anyir. Tapi ada yang kuburan itu wanginya luar biasa. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu setiap lihat kuburan wajib ucapkan salam dan kirimkan Fatihah. Rupanya rahasianya ada Bapak Ibu.
Kalau kita sering-sering kirimkan Fatihah, kirimkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah, besok ternyata ketika kita meninggal dunia, kata Nabi, kita disambut oleh mereka. Rupanya ini yang kemarin mengirim paket Fatihah. Ini orangnya rupanya. Disambut kita rapi-rapi seperti itu. Seperti kita hari ini. Tapi sayang, kebanyakan kita kalau lihat kuburan, apalagi kuburan Islam, apalagi malam, ngerinya luar biasa. Tapi herannya kalau lihat kuburan Cina malam-malam biasa saja. Ada apa ini dengan kuburan Islam? Ya, kuburan Cina mau jam 3 malam lihat nggak apa-apa. Coba lihat kuburan Islam, kuburan Muslim, apalagi semak. Ya, kuburan yang paling semak di Indonesia, maaf, di Tualang ini adalah di belakang TK Muhammadiyah. Ya. Paling banyak jinnya itu pagi. Paling banyak jinnya. Siang-siang pun kami ziarah dengan santri, dilempar pakai kayu basah, dipatahkan kayu basah itu. Marah dia kita datangi. Masya Allah, semaknya naudzubillah min dzalik. Jadi karena itu Bapak Ibu, saya ingatkan juga nanti bahwa tubuh kita ini akan juga menjadi saksi dalam perjalanan hidup kita. Nah, sekarang Mi'raj. Ayah ibu yang berbahagia, bumi kita juga akan ada 7 lapis. Lapis pertama adalah malaikat. Bukan kita di atas dunia ini. Kita ini sebenarnya lapis ke-7, tapi kita balik dulu nggak apa-apa. Ya. Lapis pertama adalah kita manusia. Lapis kedua adalah jin. Ya. Maka jin paling mudah buat istana di bawah tanah. Paling mudah dia buat istana di atas laut, di dalam laut. Di atas rawa-rawa, di bawah rawa-rawa. Di atas air, Sungai Siak misalnya, di bawah air juga itu. Nah, kebanyakan rawa-rawa di Perawang ini masih dihuni oleh banyak jin. Ya. Masih banyak dihuni oleh banyak jin. Nggak usah jauh-jauh tempat kita ini. Di Pertiwi pun ada. Di Pertiwi pun saya pernah lihat monom di mana danau, nggak jauh dari bawah danau. Ya, ada apa namanya makhluk bunian. Ya. Serombongan makhluk bunian. Nggak jauh. Arah ke Pertiwi yang terus dan arah ke Pertiwi yang ke kiri. Masya Allah, saya pulang dakwah. Rombongan apa ini? Rombongan bunian rupanya. Ya. Rombongan bunian. Kakinya terbalik. Ya. Kakinya terbalik. Orangnya kurus-kurus. Ya. Kecil. Ya. Jalannya sangat cepat. Di atas air dia bisa jalan. Saya cuma bisa melihatnya sebentar. Dia cuma mau memperlihatkan itu. Masya Allah. Kemarin Pak Dano, saya masih ke sana. Ternyata masih ada. Ya, kemarin saya sampai dengan santri yang saya bawa tadi ke Pertiwi dan masih ada rupanya mereka tinggal di situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita tidak sendiri. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak sendiri, waktu kita tahlil pun sebenarnya mereka juga ikut tahlil. Jangankan itu kata Nabi, bumi tempat kita bertahlil pun bersama-sama dengan kita. Baik, sekarang saya sering sampaikan sholat yang akan kita, saya ulang yang pertama tadi. Sekali tinggalkan subuh, 60 tahun kita berada di neraka neraka. Sekali tinggalkan sholat zuhur, dosa yang membunuh 1000 orang muslim yang tidak berdosa. Sekali tinggal sholat asyar sama dengan kita meruntuhkan Ka'batullah. Sekali tinggal sholat maghrib sama dengan kita berzina dengan ibu kandung atau ayah kandung kita. Sekali tinggal sholat isya, Allah nggak ridho kita tinggal di atas permukaan dunia ini. Sekarang sholat. Bapak Ibu, siapa pertama ke sholat subuh? Nabi Adam. Kenapa? Karena syukur dan bahagia. Dia akan kembalikan ke kita. Siapa? Kenapa? Karena ratusan tahun beliau dikeluarkan dari surga dengan penuh kenikmatan. Adam dan Hawa terpisah lebih kurang 400 tahun. Masya Allah. Ketemunya di Jabal Rahmah. Ceritanya begitu. Bahagia kali mereka ketemu kembali. Doanya, bayangkan. Riwayat mengatakan ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Dan itu konsisten. Saya apa namanya? Wasabiru walabitu wattaqullah la'alakum tuflihun, terakhir dimenangkan oleh Allah. Itu Nabi Adam. Siapa pertama kali sholat zuhur? Ibrahim. Kenapa? Perjuangan beliau luar biasa hebatnya. Apa yang nggak beliau persembahkan kepada Allah? Terakhir, anak kandungnya pun harus disembelih. Tapi apa yang Bapak Ibu lihat? Ketika disembelih yang pertama, maaf ini, ya, dalam riwayat tidak mempan, terbalik, ya, terbalik. Disembelih yang kedua, sama, sampai dicoba ini, tidak terbalik, tapi tidak
tidak cerdas. Ya. Dan Ibrahim membuktikan nih. Ya. Maka parang ini bekas menyembelih anaknya ditebaskan ke batu cadas. Batu cadas ini terbuka, terbelah. Ya. Sampai Nabi Ibrahim berkata kepada parang ini, wahai parang, kenapa engkau nggak tegas, nggak bisa menyembelih anak saya? Saya belum diperintahkan oleh Allah ya, untuk memotong leher anak Ibrahim. Allah Akbar, taatnya luar biasa. Saya lebih taat kepada Allah daripada kepada Ibrahim. Masya Allah. Begitulah ikhlasnya terakhir dipersembahkan kepada Allah. Akhirnya pada hitungan detik Allah ganti yang ketiga. Maka begitu bahagianya mereka melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Karena apa? Syukur dan bahagia. Siapa lagi? Siapa pertama kali sholat asyar? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus katakan ada 6 bulan, 4 bulan. Ada yang katakan 1 tahun berada perut ikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dalam perut ikan yang besar tadi, Nabi Yunus alaihissalam tidak makan, tidak minum, amis anjirnya luar biasa. Apa wiridnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba dalam kegelapan itu, ayo. Saya katakan dengan beliau, siapa yang hidup ini gak pernah kita difitnah oleh orang? Pernah, ya. Pernah kita semuanya. Tapi mulai hari ini kita sadar bahwa fitnah itu mari kita kelola dengan baik menjadi energi. Ya, energi terbarukan. Kenapa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu bisahla wa anta taj'alul hazna syi'ta sahla. Ya. Semua fitnah itu datangnya dari Allah. Kalau kita kembalikan, kita akan semakin semangat lagi. Ya. Justru kalau fitnahnya itu datang dari manusia, nggak ada apa-apanya. Allah akan mengangkat derajat harkat dan derajat martabat kita. Baik. Yang keempat, siapa pertama kali sholat maghrib? Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Makanya penghuni langit pertama Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu luar biasa, sama dengan Nabi Isa. Siapa menzoliminya? Bani Israel. Ya. Ketika beliau disalib, kemudian dianiaya, itu masih Nabi Isa. Maaf nih, maaf. Ketika dianiaya. Tapi ketika beliau disalib, Allah angkat Nabi Isa. Allah ganti dengan Yudas Iskariot. Bukan Nabi Isa yang disalib, tapi Yudas Iskariot. Allah angkat itu Nabi Isa pada waktu maghrib. Allah buat turun. Masya Allah, bahagia kali Nabi Isa. Nabi Yahya pun demikian. Nabi Yahya juga Nabi yang pertama kali diangkat oleh Allah. Pejamnya Yahudi luar biasa. Nabi Yahya itu sembunyi dalam kejaran Yahudi, dalam kayu. Kayunya pun digergaji Bapak Ibu. Saking kejamnya. Tahu kalau ada Nabi Yahya di dalam itu? Ya, digergaji itu pohon tuh. Ya. Tapi tidak sampai terpotong. Nabi Yahya sudah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit kedua dihuni oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Pernah nggak kita bersalawat kepada mereka Bapak Ibu? Nggak pernah. Nabi Idris nggak pernah. Harun nggak pernah. Apalagi Musa nggak pernah. Ibrahim tidak pernah. Oh pernah. Kapan? Waktu kita sholat. Ya. Tapi selebihnya nggak pernah. Mungkinkah kalau kita bisa pulang ke sana? Enggak mungkin Bapak Ibu. Ya, enggak mungkin. Maka saya minta kepada kita semua, yuk. Besok kalau kita mau meninggal dunia, mintalah sama, gak usah malu-malu. Jangan malaikat Israel sendiri, tapi bersertalah dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Jangan sendiri ya Bu ya. Karena waktu Nabi Muhammad SAW wafat, Israel tidak sendiri. Israel bersama dengan siapa? Dengan Jibril alaihissalam. Ketika Mi'raj pun dengan Jibril alaihissalam. Saya ulang Bapak Ibu, ini penting sekali. Supaya kita menambah lebih bahagia lagi ketika kita sholat, benar-benar hadirnya baginda Rasulullah. Ketika kita wafat pun benar-benar hadirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sholat ada 4 tingkatan. Pertama, sholatnya orang syariat, secara syariat. Nah, yaitu menegakkan rukun yang 13. Apa yang pertama Bapak Ibu niat? Niatnya di mana? Dalam hati. Di mana letaknya itu? Alamul fu'ad. Ada apa? Di mana dia? 2 jari di posisi kita sebelah kiri. Paling atas alamul fu'ad, alamul ma'rifat. Hening, bening, jernih. Di situ kuncikan niat. Supaya tidak main-main. Allahu Akbar. Salat di sini tapi ruhnya pergi ke pasar belanja. Lagi malam Kamis. Ya. Atau mungkin Bapak yang punya kebun sawit. Allahu Akbar. Ya Allah, tadi ada 4 pokok lagi lah belum saya dodos.
Udahlah sawit sekarang susah. Ya, ya pada trek semuanya gitu ya. Jadi dibawalah sawit kemana-mana. Ketika selalu hujan deras pula, ya Allah, kolor suamiku basah lah ini. Terbayanglah kolor-kolor suaminya itu. Atau baju-baju anak semua terbayang dalam sholat. Kenapa? Niatnya nggak dikunci. Ya karena nggak terlatih kita. Ayo nanti kita latih ngaji. Kalau mau Pak Pengurus sebulan sekali kita ngaji nih. Kita bukan ngaji lah. Sudah tua-tua, jalan kematian kita tempuh lah. Ya, udah mau pulang ini. Ya kalau bisa Bapak Ibu duluan lah. Iya, saya bilang kangen gak apa-apa lah. Gak apa-apa, nanti saya mandikan aman itu. Ya, kondisi kayak apapun saya siap mandikan mayat itu. Ya, macam-macam ya. Kenapa Bapak Ibu takut mandikan mayat? Nggak perlu kita takuti. Pahalanya 1 kilo. 1 kilo itu 2 buah bukit Uhud yang terbuat dari emas. Lagi pula paling enak mandikan mayat. Selama saya mandikan mayat, saya ceboin, saya gosokin, nggak ada mayat yang usil, diam aja. Kenapa kau takut? Pahalanya besar itu. Ya, paling enak mandikan, paling anteng, digeser-geser dan nggak apa-apa, diceboin pun diam aja dia. Ditunjukkan kotoran pun diam. Coba kalau saya mandikan bapak-bapak, masih hidup, wah ngelawan ya luar biasa. Kalau mayat paling enak luar biasa. Baik, Bapak Ibu, yuk kita hadirkan good spot itu. Diri itu ada 3 ya. Yang pertama diri jasadiah. Yang kedua diri nafsiyah. Yang ketiga diri rohaniah. Sekarang hadirkan 3 itu waktu kita sholat. Kalau nggak hadir, makanya saya lihat banyak imam waktu memimpin sholat aja, Allahu Akbar. Paling berat jadi imam nih Pak Haji Muiz. Nggak enak ini. Saya harus hubungkan ruh bapak-bapak ini sebagai makmum. Tadi itu kepada siapa? Arwahul Muqaddasah. Siapa itu Arwahul Muqaddasah? Rasulullah. Kalau nggak kita hubungkan terputus nanti bahaya ini. Ya, nggak nyatu makmum ini. Kok ada pula nggak diangkat jadi imam merajuk dia? Ada di Perawang ini. Ya, nggak diangkat, nggak terpilih jadi imam merajuk dia. Orang suka merajuk itu jauh dari surga. Bener. Jadi kalau ibu sedang merajuk sama suami, jauh dari surga. Bener. Padahal paling enak jadi istri ini. Kata Nabi, nyuci pakaian dalam suami aja, pahalanya sampai 1000. Oh 1 hari 4 sana dalam suami 4.000. Ya kadang-kadang masih dipakai ikut lepaskan bang. Iya, itu pakaian dalam ya. Belum lagi pakaian lain, belum luntur lagi kotoran itu yang kita cuci. Allah sudah ampunkan dosa-dosa. Makanya saya ingatkan sama ibu, kalau cium tangan suami, cium pertama ini, Allah ridho. Cium yang kedua tapak tangannya, seolah mencium Hajarul Aswad. Cium yang ketiga, cium lagi ini. Apapun dosa yang ibu lakukan pada suami, Allah gugurkan seketika itu. Kita praktekkan? Besok. Iya, saya sampaikan. Pertama Allah ridho ya. Yang kedua, seolah mencium Hajarul Aswad. Makanya ada angka 18 ini. Ini angka 81 sebelah kiri. Cium berikutnya yang ini, Allah gugurkan dosa-dosa ibu pada suami. Atau keduanya. Tapi ingat, saya sudah ajarkan sama anak-anak ibu di SD nih. Jangan cium dengan kepala. Ya. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Cium dengan mengecupnya. Nah, bisa tes ibu, ada suami sini? Coba, masa malu-malu. Allahu Akbar. Baik. Sudah, diri ada 3. Diri jasmani. Ya, ingat Bu ya. Diri jasmani ada 6 di dalamnya. Tadi saya katakan tadi, masih jasmani. Tapi energi itulah di rohani. Kalau nafsani masih berubah-ubah, itulah yang was-was itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Diri nafsani itu yang masih selalu goyang. Ya. Makanya Bu kalau lagi lapar, makan dulu jangan sholat. Nanti kalau sholat kita malah dalam keadaan lapar. Ya sudah selesai itu. Karena teh manisnya belum juga keluar ya. Dah. Lanjut ya. Lanjut.
Oh, sudah ada ya? Sudah ada tadi. Cuma satu dulu lah ya. Baik. Penting ini Bapak Ibu. Sudah. Niatnya sudah. Berdiri bagi yang kuasa. Iya. Siapa yang berdiri? Langsung 3 aja. Langsung 3. Jasmani, nafsani, rohani. Jangan tidak terintegrasi. Kan ada orang sholat, ada nyamuk gini juga kakinya, ya kan? Goyang sana, goyang sini, ada gitu. Iya. Kadang-kadang terasa juga masih dipukulnya masih kepala, dipukulnya sini, pukulnya sini. Kadang-kadang pula yang garo-garo lagi sholat. Ada, saya lihat itu. Masya Allah, ini makmum yang bocor halus ini. Baik, udah. Sebelum takbir, pasang sinyal. Wah, ini sinyal yang penting ini. Penting Pak Penghulu nih. Auto frekuensi, gelombang. Jangan ada sinyal yang lain. Kalau ponsel kita, ya ada XL, ada M3, ada Indosat. Tapi sinyal kepada cuma satu, sinyal kalimah Allah. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pasang sinyal baik-baik. Bagaimana caranya? Waduh. Hayatul Maknun, ini rahasia, nggak boleh saya sampaikan. Ya, ngaji dulu kita. Ya, kalau nggak ngaji, swear nggak saya bagi ini. Ya, emang gue pikirin. Ibu aja kan pikirin gue. Pasang sinyal, frekuensi gelombangnya gelombang kalimah Allah. Nurullah, Nur Muhammad. Tuh dia. Kalau nggak dipasang sinyal bahaya. Nah, nggak dipasang sinyal, baik. Takbir. Sudah pasang sinyal sudah. Nafsani, rohani, jasmani sudah satu terintegrasi, sudah pasang sinyal, baik sudah. Tapi perlu dilatih nih, nggak bisa instan dia. Sekarang takbir. Ketika takbir angkat tangan, takbiratul ikhram, takbir mendawamkan, mendudukkan kalimat Allah. Dan ikhram mematikan semua pandangan dunia. Bisa nggak itu? Makanya banyak latihan mati, supaya besok matinya profesional. Latihan mati ada berapa? Pertama mati maknawi, mati tabi'i, mati suri, mati hissi. Oh, jadi sebelum sholat memang harus banyak latihan mati, supaya besok khusul khotimah. Ya. Ibu padi merebana, iya. Itu tadi anak-anak hadroh kenapa? Latihan. Coba kalau nggak pernah latihan, yang gendangnya jebol, suaranya ke kanan ke kiri, semua pemain bola dari semuanya latihan. Semua kita latih, real toh. Jadi sholat pun harus dilatih dengan 4 latihan kematian. Supaya waktu takbir, Allah, ya, takbiratul ikhram. Takbir itu dawamnya zat, sifat, af'al, asma Allah. Ikhram, matikan pandangan dunia. Loh, kalau enggak, fawailul musallin. Soal gerakan nggak ada masalah dikatakan. Mau Allahu Akbar di sini boleh, seperti orang Demam. Ada juga ya Allahu Akbar, itu goyang-goyang boleh lagi. Iya, macam slowly rock aja ya. Ada juga yang Allahu Akbar. Mungkin ada bisul di sini nggak tahu juga saya. Tapi salah itu enggak salah. Ya, yang salah tadi yang seperti ini Allah. Ada seperti itu, mutar-mutar bola dia. Sudah, Allahu Akbar. Saya nggak bisa teruskan ini Bapak Ibu. Mau nangis rasanya. Kenapa kita nggak ketemu seperti ini? Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai sholat tadi yang luar biasa agungnya. Al-Islam ya'lu wa la yu'alih. Islam itu yang luar biasa tingginya dalam pengamalan sholat itu. Karena itu jangan pernah tinggalkan sholat. Sekali lagi jangan pernah tinggalkan sholat. Baik, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin sampaikan juga. Waktu kita rukuk, pernah nggak waktu kita rukuk? Ya Allah, kalau karena dosa dan maksiat Engkau lakukan kepadaku, Engkau penggal ya, aku penggal ya Allah. Engkau matikan aku, matikan ya Allah. Kemarin ada yang tanya nih, orang kilometer 1 yang wafat ketika sujud ya? Ya. Ada yang nanya sama saya, itu matinya gimana Pak Ustaz? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Walaupun dia sedang sujud, ya, tapi ada niat yang lain, belum tentu dia khusyul khotimah. Belum tentu khusyul khotimah. Jangan langsung diklaim. Memang kita rindu kalau bisa mati dalam keadaan sujud. Rindu ketika kita mati dalam keadaan tahiyat atau dalam keadaan sholat.
Rindu kita ketika wafat dalam keadaan kita baca Quran dan sebagainya. Atau sedang berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Rindu kita sekali. Tapi itu tidak menjadi ukuran. Bapak dan Ibu, yang menjadi ukuran secara syariat ya. Besok kalau meninggal dunia, saya sudah berapa kali mandikan mayat, ada yang berkeringat ini keningin. Tapi bukan dibasahin dulu. Ini Fatimah dimandikan dulu, dikasih wudhu. Memang berkeringat ini. Tanda-tanda salah satunya adalah berkeringat. Kemudian lihat ini lunak lagi lembut, tidak amis, tidak anyir, tidak bau. Ya, yang utama memang ini dia. Kemudian wafatnya tidak menyusahkan orang banyak. Kalaupun dia menyusahkan orang banyak, dia ikhlas karena sakitnya. Karena ada yang di ruang ICU sampai 3 bulan. Ada. Ya, ada jemaah kita dari KPR 1. Diberikan hidup lagi 2 tahun. Setelah 3 bulan di ICU, dia rupanya mati suri selama 3 bulan. Diceritakan semuanya. Dia ketemu dengan, ampun saya ngomong di masjid ini. Ya, ketemu dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Ketemu beliau. Ya, saya merindingin. Ya, dalam mati suri itu dia ketemu 3 bulan di ruang ICU. Diajak jalan-jalan kepada para wali-wali, orang-orang soleh, Allah luar biasa. Sampai ketika dia sadar, dia katakan sama istrinya, "Mah, kita masih 2 jam di sini ya." Marah istrinya. Dia sudah capek mau suaminya, kata suaminya baru 2 jam. Kalau sudah 3 bulan di ruang ICU. Kesannya kayak apa, capeknya kayak apa, ngurusin jagain suami. Memang bergantian. Tapi suaminya bilang apa? Kita baru 2 jam di sini. Dia ceritakan semua itu kepada saya. Ya, ketemu dengan para wali-wali Allah. Nah, itulah mati suri namanya. Maka latihan mati itu penting Bapak. Apa itu mati maknawi? Bahwa dunia ini idzabatun ghurur. Dunia ini ecak-ecak. Belum pernah orang mati bawa kebun sawitnya, bawa mobilnya, bawa dunianya belum. Ya, kemudian mati apa tadi? Mati tabi'i. Bahwa tubuh kita pun juga akan busuk adanya. Hari ini Bapak Ibu, mohon maaf ini. Kita nampak bagus, nampak baik, kenapa? Karena tadi Ibu mandi kan? Mandi, bebedak, berpakaian. Tapi kadang-kadang maaf, waktu ngaji saja Ibu pakainya bagus-bagus. Tapi di rumah kadang-kadang ya Allah, ketiaknya koyak lah. Gak dicuci lah bajunya. Ya, apalagi mau undangan, Masya Allah. Luar biasa wanginya. Tapi mau tidur, malah dia pakai balsam sama. Pakai minyak angin dan sebagainya. Tiap hari balseman. Suami pun bosan dengan istrinya pakai balsam terus. Minta urut pula pakai minyak apa tuh? Minyak galpirin. Iya GPU. GPU ya habis, minyak jelantah pula terakhir. Janganlah gitu ya. Saya larang istri saya itu kalau mau tidur itu minta digosok-gosok gitu. Seharusnya kau wangi-wangian, kalaupun minta digosok, cari wangi-wangian yang harum-harum. Malaikat pun suka dengan kita. Ya, cuma saya ingatkan ibu ya, bapak dan ibu mampu ada remaja pelajaran kita hari ini. Ibu, bapak, setelah kita dan sebelum tidur disunahkan kita berwudu supaya malaikat dekat dengan kita dan setan jauh dengan kita. Tapi ingat, setelah berhubungan badan, doa setelah berhubungan badan, dan kemudian ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ada ribuan sel sperma yang terbunuh. Kenapa? Karena dalam rahim ibu, dalam rahim mak kita ada zat yang mampu membunuh itu, sehingga dia tidak bisa masuk ke dinding rahim mak kita atau ibu. Tapi kita lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Pernah ibu bapak? Pernah? Enggak pernah. Insya Allah di sini nggak ada pelakunya. Baik, Bapak Ibu jemaah berbahagia, ada yang mau ditanyakan soal ini, silakan. Biar enak kita. Dan kalau tidak ada, kita bahas masuk ke langit ke 8, 9 dan 10. Apa yang diperintahkan oleh Allah pada langit ke 8? Kursi, kekuasaan Allah. Ya, apa itu? Ada surga, ada neraka. Pernah nggak Nabi masuk ke neraka? Pernah. Jahanam? Pernah. Kerak neraka? Pernah. Terbakar nggak? Tidak. Kenapa itu? Allah katakan ini, wa man dakhalal hisni amana min qabi. Jangan Bapak Ibu pikir Nabi nggak pernah ke neraka. Semua 7 pintu neraka dan neraka beliau datangin. Beliau bertanya kepada Jibril, ini kau gini-gini, ada gini kenapa? Ini kau gini-gini, ini kenapa? Ya, misalnya kok ini mayat terbakar terusnya ada apa ini? Ya.
Kenapa kok terbakar tuh Jibril? Dia suka meninggalkan sholat. Kenapa kok ini rambutnya perempuan ada yang rambutnya tergantung terus, kemudian dicelupkan ke api neraka? Karena dia suka membuka aurat. Dijelaskan semua dan Nabi berada di neraka, termasuk neraka jahanam. Tapi aman nggak beliau? Aman. Apa contohnya? Ibrahim ketika dibakar, ada nggak kepanasan? Enggak. Yang risau apa? Burung pipit itu yang risau. Burung gereja. Sebenarnya itu enggak burung gereja, itu burung masjid. Tapi kan di masjid sering ribut ngajinya ada, tidak di gereja. Di gereja seminggu sekali. Itu pun enggak ribut kali, aman dia, makanya burungnya burung gereja. Burung itulah ya, yang sibuk dia ngambil air, diteteskan ke tempat bakaran Ibrahim. Ambil air sampai tertawa air cecak. Aneh nih burung. Api begitu besar membakar Ibrahim. Kok burung cuma neteskan itu? Ya. Kenapa tanda prihatin, tanda sayangnya kepada Nabi? Cecak yang mengejeknya itu. Makanya ibu kalau mandi, adik-adik kalau mandi, walaupun di kamar mandi sendirian pakai kain basahan. Ya. Karena bukan kau sendiri di situ, bukan kita sendiri. Ada cecak. Ketika kita nggak berbusana mandi, apa kata cecak? Untung aja beliau nggak ngomong, boy mantap boy katanya kan. Tapi cuma bilang, Masya Allah katanya. Ya, jadi ya jaga aurat itu. Baik. Apa kata Allah kepada api? Khul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau. Ya, untuk keselamatan Ibrahim, bukan tambah kepanasan, menggigil kedinginan. Bahkan sampai api itu padam, tidak ada lagi arah, tidak lagi ada bara, debu pun gak lengket dalam tubuh Ibrahim. Wangi yang keluar dari bakaran itu, Masya Allah. Jadi ini perlu sampaikan kepada ibu. Biarlah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Setuju gak kita nih? Setuju kan? Daripada masuk surga Allah gak ridho. Ya. Biarlah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Karena Nabi sudah berada di neraka. Daripada masuk surga Allah gak ridho. Contoh, saya lapar banget ini. Makan tempat bapak ibu sediakan makanan yang enak. Allah luar biasa. Makan kesukaan saya. Ada kari kambing, ada ikan panggang, ada belut sambal, ada dendeng batoko. Pokoknya kesukaan saya. Tapi ibu ngidangkan piringnya mencampak-campak. Apa yang pokok? Ngasih air pun dicampak-campak gitu. Enak nggak kita mau makan? Gak enak. Nengok muka ibu kayak perlu makan asam udah muak tuh. Mau muntah rasanya. Nengok makan tuh nggak seru lagi ya. Akhirnya pun kita nggak seru makan. Biarlah kita masuk neraka, yang penting Allah ridho. Tapi kalau bisa masuk surga, yang penting Allah ridho. Apa ayatnya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo Bapak Ibu, mulai hari ini, malam ini kita bina good sport kita. Energi yang tertinggi yang nggak bisa dirubah, dan bukan nggak bisa dirubah, yang harus tetap baharu dia di dalamnya. Ya, sehingga kalimat Allah tetap berada di seluruh komponen jasad kita yang lain. Baik jasad, baik sel, baik molekul, baik atom, subatom, semuanya bekerja karena ada energi kalimat Allah yang luar biasa. Insya Allah bisa kita latih. Nanti kita praktekkan dalam pengajian-pengajian yang akan datang. Pada demikian Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Isra dan Mi'raj ini pertama, jangan tinggalkan sholat, rawat sholat dengan baik, perbanyak istighfar. Lagi pula nanti ada malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 di bulan Sya'ban, malam Baro'ah, malam diangkatnya catatan amal ibadah kita. Baik, satu orang di sini contohnya. Siapapun aja. Ayo sini aja, nggak apa-apa. Ayo, ini abang yang besar. Ayo. Ini yang berani, yang pakai tangan nggak berani juga. Ini pakai baju, ya. Ini. Ya, saya nggak apa-apa ya, sini. Oke. Ya, baik. Saya sudah sampaikan waktu maulid kita di belakang Bapak Ibu. Udah. Lemas. Ikut aja, ikut. Ya. Dalam tubuh kita lengkap Bapak Ibu. Tadi saya katakan ini, saya ngulang lagi nih, ngulang ngaji.
Ini kawasan nafsu natikoh. Lahir anak, ubun-ubunnya goyang. Mau mati nanti goyang lagi nih. Kalau nanti mau mati goyang lagi berarti 1 hari lagi dia akan wafat. Ya. 1 hari lagi. Iya benar. Iya. Tapi nikmatnya luar biasa. Tandain aja benih. Kalau ini goyang-goyang dari zuhur sampai asar, terus menerus, nikmatnya luar biasa. Berarti besok asar dia nggak ketemu waktu asarnya. Nggak ketemu waktu asarnya. Sudah. Ini di antara 2 tulang ini, tulang pinggul ada black box. Ya. Menyimpan data peristiwa kehidupan kita. Black box, kotak hitam. Ini sampai kapanpun ini, maaf ibu dia. Kalaupun kita melakukan kejahatan, maksiat, diampunkan memang maksiat itu, dosanya diampunkan, tapi rekamannya nggak bisa terhapus. Apa yang kita lakukan? Nggak bisa terhapus. Apapun yang kita lakukan, di sini terekam. Maka pada malam Sya'ban ini diangkat, diambil ini kata Nabi. Ya. Database kehidupan kita selama 1 tahun diangkat, disimpan dalam database-nya Allah, diganti dengan yang baru. Diganti dengan microchip yang baru, rekaman peristiwa kehidupan. Oleh karena itu, sebelum ini diangkat pada malam Sya'ban, perbanyak istighfar kita, perbanyak sesudah taubat. Sehingga walaupun maaf catatannya itu tidak hilang, ya, tapi menjadi bobot amal ibadah, dosanya nggak ada, peristiwanya nggak hilang. Contoh aja lah. Bapak ingat nggak? Sebulan lalu pernah kita lakukan apa? Pernah ya? Ingat ya? Ingat. Atau semalam pagi kita lakukan apa? Ingat gak? Yang baik-baik ingat gak? Ingat. Pernah ngomel ingat gak? Pernah. Terbayang gak? Terbayang. Nggak usah jauh-jauh lagi. Atau maaf, kita pernah lihat kampung kita dari sini? Iya. Terbayang kampung kita? Iya. Kan hebat itu sebenarnya. Kita punya aset energy spot yang luar biasa. Ya. Dan itu kan gak bisa kita lupakan kecuali memori kita tadi hang. Error. Ya. Error. Kalau error iya. Atau nyanyuk pekon tadi, tapi ini nggak akan pernah terhapuskan Bapak Ibu. Maka nisfu Sya'ban itu menjadi saksi. Ya, ini akan diangkat, akan diganti yang baru rekamannya, black box itu. Maka besok ketika kita di hadapan mahkamah Allah, bukan mahkamah konstitusi cawe-cawe, ya, mohon maaf disengaja ya, supaya kita belajar beretika lah. Ya. Jangan main-main dengan etika, adab itu penting sekali. Ya. Nih, mau saya bilang apa? Besok dia akan diabadikan kembali, akan diputar lagi layar kehidupan kita. Setiap 1 periode. 1 periode itu kapan? Dari mulai 16 Sya'ban sampai 14 Sya'ban. Setiap tahunnya rekam jejak kehidupan kita, rekam jejak ya kehidupan kita tadi akan diabadikan kembali. Baik, makasih ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita anak kita dalam keadaan dalam keadaan misalnya apa ya, terkejut ya, maka pegang ubun-ubunnya, doanya nanti tertentu, tarik ke bawah, pukulkan ini, tapi jangan kuat 3 kali untuk kembali mengangkat semangatnya. Ya, jadi tulang aras sebagai penyimpan black box ya kita ini akan dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak kelihatan memang, tapi memang hebat. Sama, di mana letak black box? Bapak Ibu di pesawat? Nggak tahu. Yang tahu yang menciptakan Boeing itu yang tahu. Ya. Maka ketika pesawat itu hancur, berkeping-keping, yang dicari hanya sebagai serpihannya, tapi black box-nya itu yang utama. Nanti baru diperlihatkan kenapa nih kok terjadi peristiwa kecelakaan ini? Ada apa? Apakah mesinnya? Apakah ada kesalahan informasi dan sebagainya? Nah, ini yang kita jaga dengan baik ya. Tolong catatkan mulai malam ini, malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 di bulan Sya'ban, malam barakah, malam Allah angkat semua catatan amal ibadah kita. Maka kalau bisa semua berganti dengan bobot amal ibadah, tidak terhapus apa yang pernah kita lakukan, nggak ada terhapus itu. Yang terhapus cuma dosa-dosanya saja. Amin Allahumma. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول أجمعين بجودك آمين وبامتنانك آمين يا خير المسؤولين يا الله اللهم اعتذر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا ولجعل مسلمنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم ديننا
وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا يا الله إسلام المسلمين وإيماننا يا الله إيمان المؤمنين وصلاتنا يا الله صلاة الخاشعين وقيامنا يا الله قيام الغائبين وركوعنا يا الله ركوع المتواضعين وسجودنا يا الله سجود المتضرعين وأعمالنا عملا صالحين ونياتنا يا الله نية المخلصين ونياتنا يا الله نية المخلصين ونيتنا يا الله نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياة العلماء وموتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن شئت سهلا. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وأهلنا من النار. اللهم أجرنا وأهلنا من النار. اللهم أجرنا وأهلنا كلهم أجمعون من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجوهرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Sebelum kita tutup, kita selawat semuanya. Allah